Munchen, 6 Februari 1958, pukul 15.04 waktu setempat, adalah waktu dan tempat dari peristiwa tragis sepanjang sejarah sepak bola dunia yang menimpa pasukan Manchester United kala itu, yaitu peristiwa kecelakaan pesawat British European Airways 609 di Bandara Munich Rim. Kini peristiwa itu biasa disebut sebagai Munich Air Disaster 1958. Setelah merayakan lolosnya mereka ke semifinal Piala Eropa atau sekarang biasa dibilang UEFA Champions League pada tahun 1958, separuh skuad dari Manchester United yang sedang kuat-kuatnya dan dijuluki The Busby Babes harus meregang nyawa karena terjadinya peristiwa tersebut. Mereka semua yang tewas pada hari itu tak mengetahui bahwa pertandingan melawan Red Star Belgrade di Beograd, Yugoslavia atau sekarang Serbia, yang berakhir dengan skor 3-3 akan menjadi pertandingan mereka yang terakhir kalinya. Kejadian naas ini bermula ketika tim sedang dalam perjalanan pulang selepas pertandingan Piala Eropa melawan Red Star Belgrade di Beograd. Setelah sebelumnya mereka terbang tanpa berhenti dari Manchester ke Belgrade yang sejauhnya kurang lebih 3.200 km pada saat berangkat. Jadinya ketika perjalanan pulang mereka harus berhenti dahulu di Munchen, Jerman Barat untuk mengisi bahan bakar pesawat. Setelah selesai beristirahat di Munchen untuk beberapa jam, ternyata keadaan di Munchen sedang turun salju. Saat akan lepas landas, pesawat ternyata mengalami gangguan pada mesin 2 kali dan memutuskan penundaan penerbangan sebentar. Menolak untuk menginap di Munchen karena khawatir akan jadwal padat yang menanti pasukan Setan Merah, sang kapten pesawat James Dean pun meyakinkan seluruh skuad dan memutuskan melakukan upaya lepas landas untuk yang ketiga kalinya. Pada upaya yang terakhir inilah pesawat mengalami kecelakaan. Pesawat gagal untuk lepas landas dikarenakan adanya lumpur yang bercampur dengan salju di landasan pacu menghambat laju pesawat, sehingga pesawat tak mencapai kecepatan minimum untuk bisa lepas landas. Pesawat yang mengangkut The Busby Babes ini pun menabrak pagar pembatas dan membentur bangunan kosong yang menyebabkan pesawat mengalami kerusakan parah. Bahkan, pesawat hingga tersobek terbagi menjadi dua. 15.04. Pada detik ini, sebanyak 21 orang tewas seketika, termasuk 7 pemain United, 3 staf klub, 8 wartawan, agen perjalanan, serta sahabat Sir Matt Busby. Geoff Bent, Eddie Coleman, Kapten Roger Bryan, Mark Jones, David Peck, Billy Wellman, dan Tommy Taylor, serta Duncan Edwards yang pada saat itu disebut sebagai pemain terbaik dunia yang kemudian meninggal setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit pasca kejadian adalah daftar dari pemain Manchester United yang meninggal dunia akibat dari peristiwa ini. Sir Matt Busby sendiri harus dirawat selama 2 bulan untuk bisa pulih, sedangkan pemain kenamaan United lainnya yang bernama Jackie Blanchflower dan Johnny Berry, di mana mereka selamat dari maut, tetap harus mengakhiri karirnya lebih cepat dikarenakan cedera akibat dari kecelakaan tersebut. Harry Gregg, kiper United pada saat itu menjadi pahlawan di balik kejadian tersebut. Ia berhasil menyelamatkan beberapa orang, yaitu Bobby Charlton, Dennis Violet, Jackie Blanchflower, serta anak kecil dari salah satu penumpang di pesawat tersebut. Sebelum menyelamatkan beberapa orang tersebut, ia sempat diperingatkan oleh kapten pesawat untuk menjauh dari bangkai pesawat karena mau terbakar, tapi ia mengabaikannya. Bayangkan jika Harry Gregg menuruti peringatan tersebut, mungkin korbannya tidak hanya berjumlah 23 orang. Total terdapat 23 korban pada kecelakaan tersebut, sedangkan 21 orang selamat dan menjadi saksi mata dari kejadian naas tersebut. Selepas kejadian tersebut, Manchester United yang pada awalnya dirumorkan akan mengundurkan diri dari seluruh kompetisi sepak bola secara mengejutkan mengumumkan bahwa klub
tetap akan mengikuti seluruh ajang dengan skuad yang tersisa. Simpati pun datang dan bermunculan. Tim tetangga, Manchester City, bahkan rival abadi Manchester United sekalipun, yaitu Liverpool, datang membantu dan bersedia meminjamkan beberapa pemainnya untuk bermain mewakili Manchester United tanpa perlu dibayar. Pihak FA pun turut membantu Manchester United dengan memperlonggar peraturan transfer dan memperbolehkan pemain bermain untuk dua klub sekaligus di Piala FA khusus musim tersebut. Bahkan nantinya Real Madrid yang menjuarai Piala Eropa pada musim tersebut bersedia menyerahkan gelar juara kepada Manchester United untuk menaikkan moral tim. Namun gagasan baik tersebut ditolak oleh Manchester United. MU yang saat itu sementara dipegang oleh asisten pelatih Sir Matt Busby yang tidak ikut dalam perjalanan Eropa tersebut, Jimmy Murphy, harus terseok-seok di Liga Inggris dengan hanya bisa memenangkan satu pertandingan dari 14 laga sisa di Liga Inggris dan akhirnya hanya bisa finish di posisi 9 musim itu. Di Piala Eropa, United yang lolos ke semifinal harus takluk dari AC Milan dan tersingkir. Mengejutkannya, di Piala FA, Manchester United berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Sheffield Wednesday, West Bromwich Albion, dan Fulham. Luar biasa untuk sebuah klub yang kehilangan hampir seluruh skuadnya pada musim itu. Di laga final tersebut, United bisa menurunkan 4 pemain korban dari peristiwa Munich Air Disaster, yaitu Bill Foulkes, Harry Gregg, Bobby Charlton, dan Dennis Viollet. Tapi sayangnya di laga tersebut Manchester United harus kalah 2-0 dari Bolton Wanderers di Wembley Stadium dan mengakhiri musim tanpa piala, tanpa prestasi, dan tentu saja tanpa gelar. Akan tetapi kejadian ini juga menjadi kisah awal dari Busby Babes Part 2 yang berisi Dennis Law dan George Best, sang pemain nomor punggung 7 terbaik di dunia. Tanpa adanya tragedi ini, tidak mungkin MU yang sekarang ini ada, tidak mungkin MU akhirnya bisa menjadi tim Inggris pertama yang menjuarai Piala Eropa pada 1968, tidak mungkin MU menjadi tim Inggris pertama yang bisa meraih treble. Terkadang, suatu tragedi memang harus terjadi agar sesuatu yang lainnya dapat menjadi lebih baik. Kejadian ini diabadikan menjadi sebuah jam yang waktunya berhenti di jam 15.04 dan terdapat tanggal 6 Februari 1958 yang terletak di sudut tribun timur dan tribun selatan Old Trafford Stadium. Bahkan kejadian ini juga diabadikan menjadi sebuah film yang berjudul United yang dirilis pada tahun 2011. Itulah kisah Munich Air Disaster, kejadian yang menjadi bagian dari sejarah Manchester United untuk selamanya. Setelah ini, seperti biasa, akan ada pre-match talk antara Manchester United versus Everton yang akan dilaksanakan pada besok pagi jam 3 waktu Indonesia Barat. Terus support saya dengan follow podcast ini STSM Football Podcast dan Instagram @stsm.smg agar saya bisa terus upload. Oh ya, ingat, jangan kemana-mana dulu. Stay home, stay healthy, and stay safe.